akan menjawab beberapa pertanyaan dari PT Tugas Pendahuluan juga. Yang pertama, pada manajemen desktop, apa sih desktop environment itu menurut kalian? Jadi, desktop environment itu seperti GUI pada Linux. Dilihat di sini, di desktop environment merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak atau software untuk membentuk suatu lingkungan yang memudahkan pengguna dalam memakai ujiannya ke Linux. Lalu apakah dia mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Ya, kalau mempengaruhi performa komputer, ya, karena ada beberapa dalam DE itu memiliki aplikasi bawaannya sendiri. Jadi kalau misalnya aplikasinya atau softwarenya sedikit, maka jadi ringan seperti itu. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ada beberapa DE yang memiliki kebutuhan sistem yang cukup tinggi, yaitu seperti KDE, GNOME, Cinnamon, ataupun Unity. Nah, itu yang berat. Kalau yang ringan itu ada seperti XFCE dan LSCE. Ini memiliki kebutuhan sistem yang ringan. Jadi kali ini saya akan mengubah tema, wallpaper, dan icon. Setelah masuk ke terminal, di sini saya telah menyediakan beberapa command line untuk mengubah tema. Jadi untuk mengubah tema, kita masukkan kodenya. Nah, untuk mengubah iconnya, kita masukkan kodenya untuk mengambil icon terminal. Jadi dia akan berubah. Belum di sini saya menggunakan yang hampir tidak ada bedanya sama yang biasa. Ini saya akan mengubah desktop backgroundnya. Backgroundnya sudah berganti. Dan jadi sekarang kita masuk ke instalasi software. Nah, yang pertama kita akan mencari aplikasi yang bisa menunjukkan informasi desktop seperti ini. Di sini saya menggunakan aplikasinya adalah Screenfetch. Cara menggunakannya, pertama kita masuk ke terminal, lalu masuk ke desktop. Setelah itu unmute. Lalu kita masuk ke Screenfetch Master. Kita masukkan menggunakan password terlebih dahulu, lalu langsung masuk ke Screenfetch. Nah,
seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat screenshot ini kalau ada setiap kita membuka terminal. Pertama, kita aktifkan metode berikut. Nah, pada paling bawah kita ketikkan screen message, lalu klik ke Ctrl U. Setelah itu klik Ctrl O, lalu klik Ctrl X. Ini selesai. Dan sekarang ketika kita buka terminal, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita akan mencoba menginstal salah satu aplikasi ini secara offline. Nah, di sana sudah mendownload. Saya akan mencoba menginstal Opera. Yang pertama harus dilakukan adalah opening terminal. Oh ya, di sini saya sudah mendownload Operanya terlebih dahulu. Nah, lalu klik itu. Klikkan namanya. Masukkan password. Nah, begini Opera akan menginstal. Kita tunggu saja. Nah, kita cek. Dan di sini sudah terinstall Opera. Oke. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu repository. Jadi menurut salah satu web yang saya jadikan acuan, repository itu adalah satu kumpulan dari berbagai macam aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi Linux. Nah, atau secara ringkasnya satu paket aplikasi dalam distribusi Linux. Nah, apa sih fungsinya repository sendiri? Jadi repository itu berfungsi sebagai penunjang kinerja dari sebuah program aplikasi dan sebagainya yang dapat dari server mirror, CD-CD media penyimpanan lainnya. Jadi ini seperti kayak gudang gitu. Jadi semua aplikasinya disimpan di repository. Nah, sedangkan apa sih dependensi itu? Jadi menurut salah satu web yang saya baca, dependensi itu merupakan sebuah ketergantungan dalam sistem operasi Linux. Jadi contohnya gini, misalnya paket D memiliki ketergantungan terhadap paket A, lalu paket A memiliki ketergantungan terhadap paket B. Jadi kalau misalnya paket A mau diinstal, kita harus menginstal dulu paket B atau paket D. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke user management dan di sini
kita disuruh untuk membuat user dengan nama Timothy dengan password 1234 dan masukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Oke, yang pertama kita buka dulu terminal. Sudo to, masukkan password, lalu kita masukkan add user dengan namanya Timothy. Nah, di sini saya akan masukkan passwordnya. Di sini saya akan langsung aja kita masukkan passwordnya. Klik G. Dan di sini Timothy berhasil dibuat. Dan sekarang kita akan membuat grup, yaitu nah, di sini sudah terbuat grupnya Will. Nah, lalu sekarang kita akan memasukkan Timothy ke dalam grup. Nah, tadi yang pertama kita adalah add group. Add user Timothy Will. Dan user Timothy sudah dimasukkan ke dalam grup Will. Nah, lalu sekarang kita akan membuat satu user lagi dengan nama adalah nama panggilan Anda, nama panggilan saya, dan passwordnya dan NRP Anda. Dan jadikan user ini sebagai user sistem. Oke, yang pertama adalah kita ini. Kita masukkan add user sistem. Sini saya akan masukkan Dito. Nah, di sini sudah terbuat user dengan nama Dito. Lalu dengan kita akan memasukkan passwordnya atau menambahkan passwordnya dengan memasukkan password. Dan di sini saya akan menuliskan nah, password berhasil diaktif.